Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 595. Putri yang menyambut teman-teman sekolahnya. Para cewek-cewek semua, Putri jadi surprise dibuatnya. Teman-temannya datang di hari Sabtu ini. Putri pun menyapa, "Lo kalian kok kesini hari ini?" Teman-temannya pun menjawab, "Kalau nggak hari ini kapan lagi Putri? Besok pasti ramai sekali. Mending kita dahului, biar dapat roti yang pertama." Teman-temannya pun tertawa, dan mereka dipersilahkan masuk ke dalam. Namun karena di ruang tamu ada Kenshin dan Iwan, Putri pun mengajak teman-temannya untuk duduk di depan halaman rumah. Mereka pun tak mengapa, terlihat ada sekitar 7 wanita. Mereka saling bercanda, memberikan ucapan selamat ulang tahun ke Putri. Kenshin yang dilarang Pak Andi agar jangan membantu membersihkan rumahnya. Pak Andi itu bicara, "Tuan muda lebih baik jangan membantu tuan muda. Saya jadi nggak enak sekali. Nanti apa kata orang-orang kantor? Terlebih kalau ayah Anda tahu. Saya pasti tak enak sekali membiarkan tuan muda kerja di sini." Kenshin pun bicara, "Pak Andi lebih baik panggil nama saya saja. Jangan menyebut seperti itu. Kan tadi sudah saya bilang. Panggil nama Kenshin saja Pak Andi." "Pak Andi tenang saja." Iwan pun ikut bicara, "Iya Pak Andi nggak usah segan." Malah Iwan lalu bilang, "Bro tolong ambilkan lap itu bro." Kenshin pun mengambilkannya. Iwan memerintah Kenshin di depan Pak Andi. Pak Andi pun melihat dan mendengarnya. Kemudian Kenshin menyapu lantai lagi, dan akan membuangnya di sampah depan. Kenshin pun berjalan. Kemudian dilihatnya, ada tamu-tamunya Putri, yang lagi duduk dan saling bicara. Kenshin pun tak enak lewat di depan mereka, dan Kenshin memutar ke arah sampingnya. Saat Kenshin ada di luar, salah satu temannya Putri melihatnya. Sedang Kenshin sendiri, tak jadi membuang sampah di tempat itu. Karena dilihat bak sampahnya sudah penuh. Dan kebetulan pula, dari arah kejauhan, ada tukang gerobak sampah yang lagi lewat. Kenshin akan membuangnya di sana. Berjalanlah Kenshin mengejarnya, sedang Putri tak tahu akan hal itu. Karena lagi bicara dengan teman-temannya. Ketika Kenshin sudah mendekat, ternyata bukan tukang sampah yang dilihatnya, tapi seseorang laki-laki tua, yang memungut plastik-plastik rongsokan. Ditaruhnya di gerobak sampah. Kenshin pun tak jadi membuangnya, dan hendak kembali lagi, tapi bapak tua itu memanggilnya, dengan berkata ke arah Kenshin, "Nak-nak apa anaknya akan membuang sampah di sini? Kenapa kembali? Buang saja di gerobaknya bapak nggak mengapa." Kenshin menjawabnya, "Tapi pak ini sampah kotoran, bukan plastik yang bisa dijual." Bapak itu pun membalasnya, "Iya nak bapak tahu, bapak juga membuang sampah di perumahan ini. Ini kebetulan lagi libur, saat ini bapak mengambil plastik dari pemberian para warga. Sini nak taruh sini nggak mengapa." Bapak itu sambil menunjuk dengan tangannya. Karena isyarat itu, Kenshin pun melakukannya, membuang sampah kotoran itu di atas gerobak berisi plastik rongsokan. Kenshin lalu bertanya, "Rumahnya bapak di mana ya?" Bapak itu menjawabnya, "Oh rumah saya di depan jalan raya nak. Tidak jauh dari sini." Kenshin lalu bilang, "Kalau gitu saya bantu mendorongnya pak. Ini sepertinya berat kalau ditarik sendiri." Memang terlihat oleh Kenshin, bapak itu agak susah menariknya, karena usianya yang sudah tua. Namun bapak itu menolaknya, "Jangan nak biar saya jalankan sendiri saja. Saya sudah biasa nak menarik sampah." Tapi Kenshin tetap berkata, "Tidak mengapa pak saya bantu saja." Kenshin langsung ada di belakang gerobak besar itu. Kenshin mendorongnya, bapak itu pun tak melarangnya. Tarikannya langsung ringan. Waduh benar-benar ini pertama kalinya Kenshin yang anaknya orang kaya, dikenal sebagai tuan muda, punya puluhan perusahaan besar, menolong orang tua, mendorong gerobak sampah itu. Kenshin pun dilihat orang-orang yang berjalan. Bahkan ada yang memperhatikan dari rumahnya. Mereka berkata, "Baik sekali pemuda itu, menolong Pak Darmin dengan mendorongnya." Setelah beberapa menit, tak sampai setengah jam, dengan menyeberang jalan raya, Kenshin tiba di rumahnya bapak itu. Kenshin melihat rumahnya yang sederhana. Di luarnya banyak plastik-plastik bertumpukan, yang siap untuk dijualnya. Kenshin pun berkata, "Kalau gitu, saya kembali dulu ya pak. Terima kasih sudah berkenan membuangkan sampah kotoran saya."
Bapak itu pun menjawabnya, "Jangan pulang dulu nak, minum-minum dulu di sini. Saya nak yang seharusnya terima kasih. Karena anaknya sudah membantu mendorong gerobak bapak yang berat. Oh ya, perkenalkan, nama bapak adalah Darmin. Anaknya namanya siapa ya?" Kenshin pun menjawabnya, "Nama saya Kenshin pak." Dan keluarlah seorang wanita tua, membawa makanan dan minuman, langsung disuguhkan ke Kenshin. Pak Darmin pun berkata, "Ini istri bapak nak." Ibu itu pun menyapa Kenshin. Terlihat usianya juga sudah senja. Kenshin tersenyum pula membalasnya, dengan senang hati menerima jamuan itu. Kemudian tiba-tiba, ada mobil berhenti di depan rumah. Karena memang rumahnya Pak Darmin ini tak jauh dari jalan raya. Nampak jalannya pun besar, jadi mobil bisa berhenti di situ. Pak Darmin dan istrinya pun melihatnya. Dari mobil itu keluarlah seorang wanita, serta seorang pria bersamanya. Pak Darmin pun menyapanya, "Halo nak, kamu pulang? Ayo nak, masuk ke rumah." Yang disapa Pak Darmin itu seorang wanita, memakai kacamata, penampilannya anggun bak orang kaya. Dan wanita itu menjawabnya, "Tidak pak, saya tak akan masuk rumah itu lagi. Mending saya menginap di hotel saja, daripada tinggal di gubuk tua itu lagi." Rupanya yang disapa Pak Darmin adalah putrinya sendiri, yang sudah sukses dalam kerjanya, bahkan menjadi kaya raya. Kini dia bersama pacarnya, serta juga teman-temannya, yang naik mobil ada di belakangnya. Mereka adalah pengusaha-pengusaha, yang sukses dan kaya, sedang mengantarkan Sarah berkunjung ke rumah orang tuanya. Usut punya usut, Sarah anaknya Pak Darmin itu, semenjak dapat kerja yang enak, dan menjadi seorang yang kaya, sekarang lupa akan orang tuanya. Ibarat kata pepatah, kacang lupa kulitnya. Sarah tak mau tinggal bersama dengan bapak dan ibunya, yang bertempat di rumah biasa. Apalagi bapaknya seorang tukang sampah, dan juga pemulung rongsokan. Sarah pun membeli rumah sendiri dari hasil kerjanya selama ini. Meski terlihat sombong dan tak peduli, Sarah masih mengakui kedua orang tuanya. Ia masih kerap berkunjung, di tiap 1 bulan sekali. Itu pun hanya di jalan raya. Dan kini Sarah ada tujuannya. Sudah 4 kali dalam sebulan ia ke sini, bersama pacarnya yang seorang pengusaha. Sarah ingin membujuk orang tuanya, agar menjual tanahnya yang di desa. Sarah itu berkata, "Pak, gimana pak tanahnya? Ini pacar Sarah dan teman-teman semua sudah tertarik dengan tanah bapak itu. Mau dibeli oleh mereka. Bapak dan ibu lepaskan saja. Masa tanah di desa masih dipertahankan? Lagian juga nanti itu jadi miliknya Sarah. Mengapa bapak tak mau memberikan? Kan nanti bisa kaya. Bapak tak usah lagi mendorong gerobak sampah, atau mencari rongsokan lagi. Bapak kan sudah tua, kerja seperti itu sudah tidak pantas." Sarah bicaranya terlihat memaksa, agar bapaknya Pak Darmin menjualnya. Dan Pak Darmin pun berkata, menjawab tanya anaknya, "Oh ya Sarah, bapak ini memang sudah tua. Ibumu pun demikian. Meskipun begitu, bapak ini tidak malu mencari rongsokan, ataupun menjadi tukang sampah, karena pekerjaan itu memang halal. Kamu sekolah sampai kuliah juga. Bapak membayarnya dengan uang itu. Bapak tidak masalah dan tidak menyesal. Meski kamu sekarang menjadi kaya, bapak dan ibu tidak minta balasan. Bapak malah senang. Dan untuk masalah tanah desa yang ingin dibeli temanmu, bapak tahu alasannya, karena di desa itu sekarang sudah ramai sekali. Ada proyek yang besar sedang dikerjakan. Bapak tak akan menjualnya." Rupanya, tanah Pak Darmin ini berada di sebelah utara dari proyek besar yang lagi dikerjakan. Mega proyek yang sekarang sedang berjalan. Yang penanggung jawabnya adalah Kenshin. Dan kebetulan Kenshin ada di sini. Kenshin pun tak tahu maksudnya. Kenshin yang sedang makan dan minum kopi, mendengar percakapan Pak Darmin itu dengan seorang wanita yang tak lain putrinya. Karena Kenshin khawatir mengganggu, Kenshin pun berdiri, menuju gerobaknya Pak Darmin. Dan Kenshin mengambil rongsokan plastik. Kenshin memasukkannya di karung, sambil Kenshin bilang, "Oh ya Pak Darmin, plastiknya saya masukkan di sini ya. Saya bantu menatanya." Pak Darmin pun tersenyum, tanda mengiyakan. Kenshin pun melakukan, memasukkan rongsokan itu ke dalam karung-karung yang sudah usang. Sarah dan teman-temannya pun melihatnya. Mereka mengira Kenshin adalah seorang pemuda yang kerjanya pemulung. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya?
subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.